Swastiastu. Swastiastu ya. Apa kabar, Dok? Ya, kabarnya baik, saudara Iya. sehat. Ini saya ketemu bukan Ya. hanya di kampus, bukan kampus sih ya, di fakultas aja, tapi juga di platform untuk telemedicine juga kita sering diskusi. Ya. Makasih banyak ya, Dokter Adit, udah sediain waktunya untuk 30 menit ke depan kurang lebihnya. Jadi teman-teman yang mau nanya silahkan nanti bisa langsung komen di bawahnya. Oke, Dok Adit, apa kabar? Kabar baik, Sungkara sehat. Ya. Halo? Nih, halo, kabar Iya. baik. Ya, Sungkara sehat nih. Oke. Gimana Ya. di klinik? Oke, langsung aja Dok. Saya mau nanya, seberapa penting sih vaksin itu untuk orang dewasa? Yuk, kok kayaknya nanti udah lagi bilang konspirasi lagi. Sekarang kan Ya, lagi kita hot konspirasi ya. kita Apakah ini bincang benar-benar santai penting ya. untuk orang dewasa? Oke. Ya, jadi mungkin sekalian sharing aja juga sedikit ya di sini ya. Kalau vaksinasi itu sebenarnya kan pengertiannya dari kata vaksin ya. Jadi vaksin itu merupakan suatu bagian dari kuman atau bakteri di mana nanti kita itu akan memasukkan dia ke dalam tubuh manusia untuk merangsang untuk pembuatan kekebalan tubuh ya atau antibodi kayak gitu modelnya ya. Jadi vaksinasi ini sangat penting sekali peranannya untuk kita terutama populasi dewasa. Karena memang kan kita sehari-hari, apalagi mungkin ya pada beberapa orang yang high risk, yang populasi berisiko kayak bekerja di kayak kita nih tenaga kesehatan atau misalnya orang yang juga paramedis itu kan kontak dengan beberapa pasien yang sakit sehingga kalau misalnya tidak ada vaksinasi yang bagus, jadi perlu disupport lah dengan vaksinasi tadi untuk merangsang daya tahan tubuhnya. Nah, seperti itu modelnya lah. Kira-kira gitu. Ya bener banget ya. Karena kita kan ketemu sama penyakit menular, sama pasien yang menular. Jadi kita bukan hanya dengan masker, dengan alat perlindungan diri, tapi juga dengan vaksin ya dok ya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya untuk produktivitas sendiri, ngaruh nggak sih dok? Itu misalnya kayak nggak divaksin, jadi sakit-sakitan, jadi sering cuti, sering libur. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Maksudnya bisa nggak itu ngefek ke angka produktivitas atau supaya dia nggak dikit-dikit minta DC, dikit-dikit minta DC. Iya, baik, bagus sekali sih pertanyaannya dan kayak sering kita temui ya di keseharian. Jadi sebenarnya sih seberapa penting vaksin ini untuk kita kan seperti itu ya, Terfani ya. Jadi memang kalau misalnya seseorang yang seperti tadi saya bilang kalau misalnya dia populasi dewasa atau pada saat riwayat sebelumnya pada saat dia child atau anak-anak itu misalnya belum lengkap sehingga ada kemungkinan memang terjadi gangguan sedikit. Jadi memang pada saat dia nanti besar itu ya kekebalan tubuhnya ya agak gampang sakit lah seperti itu. Makanya memang benar-benar riwayat vaksin ini kita sangat perhatikan sekali. Jadi riwayat sebelumnya, jadi kelengkapannya dia, kemudian vaksin-vaksin nanti kan ada mungkin nanti saya jelasin lagi mandatory vaksinnya apa mungkin yang kira-kira bisa diberikan pada populasi dewasa. Nah, karena memang sepertinya memang agak program baru ya. Kalau misalkan pada anak-anak oke lah. At least semua sudah lengkap, sudah ada itu riwayat vaksinnya. Sudah ada ya mungkin ya beberapa ya di sini juga para pendengar yang mendengarkan itu sudah tahu. Ya. Betul, tapi memang kita di PABD di penyakit dalam di yang dewasa itu dia memang baru di sekitar 2017 sih kalau memang saya dapat yang referensinya itu yang ada menyebutkan untuk vaksinasi dewasa. Jadi nanti mungkin ya bisa saya sering-sering sedikit lah. Jadi mana-mana aja kira-kira vaksin yang harus dikasih, yang mandatory mana yang enggak, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali sih. Ya. Oke, lanjut aja deh kalau gitu vaksin apa aja nih sebenarnya yang mandatory atau kayak highly recommended untuk kita-kita? Ya, baik. Kalau untuk vaksin sih untuk yang saat ini memang yang recommended sih influenza ya. Jadi vaksin influenza mungkin para pendengar sekalian udah tahu mungkin vaksin influenza ini memang sebenarnya wajib untuk diberikan pada dewasa. Jadi sekitar di atas 19 tahun lah starting mulainya dan itu kalau dari konsensus dari buku imunisasi dari PABD ya yang kita dapatkan itu memang harus diulang setiap tahun seperti itu rekomendasinya dia. Jadi vaksin influenza ini
ya sebenarnya untuk dapat melindungi kita atau memprotekting kita dari sakit influenza. Influenza itu kayak sakit ya pilek batuk lah kayak gitu. Mungkin kadang-kadang kita tuh sering agak remeh gitu ya, oh, ini biasa ini pilek batuk, tapi ternyata ada loh sebenarnya vaksin influenza untuk bisa mencegah itu sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Iya, kira-kira lebih kurang itu yang penting sih. Sama yang lagi satu mungkin apa namanya pneumonia ya, tapi pneumonia memang sih tidak segini influenza ya. Pneumonia itu soalnya kan ada jenisnya, itu ada pneumonia yang tipikal 13 dan pneumonia 23 gitu dia ada. Jadi memang pneumonia ini memang khususnya ke di atas 50 tahun ya, baru dia diwajibkan. Tapi yang Untuk lebih gini lansia sih, berarti ya. iya vaksinasi lansia ya. Kebetulan juga beberapa kemarin juga ada kita bahas juga sih, ada beberapa webinar dari guru-guru saya juga sudah sharing lah itu tentang vaksinasi pada lansianya. Iya, seperti itu kira-kira Oke. mungkin dua yang penting sih itu. Kalau influenza sendiri, kenapa ini menjadi sangat direkomendasikan? Apakah influenza itu bisa bikin sakit parah kah? Atau misalnya, atau bahkan bisa Ya, mengancam kematian kah? Kok cuma batuk pilek doang, nggak apa-apa, minum vitamin C juga hilang. Nah, iya. itu gimana dok? Ya, betul sekali. Kalau sebenarnya sih memang influenza kan kita tahu dia itu viral ya, memang ya suatu infeksi, suatu penyakit yang disebabkan oleh viral. Jadi virus influenza. Memang sebenarnya virus ini kalau kita tahu kan self limiting disease ya. Jadi memang tetap melihat imunitas ataupun tergantung persen to persennya orang per orangnya. Tapi memang di sini sekali lagi vaksinasi itu adalah suatu penambahan sebenarnya. Jadi pemberian tambahan untuk kekebalan. Jadi kayak misalnya influenza ini dia memberikan bagian dari kumannya sehingga merangsang tubuh itu untuk membentuk antibodi atau untuk pertahanan tubuhnya ya, kayak gitu modelnya. Jadi penting sekali sebenarnya di sini. Jadi selain dia pertahanan alami juga kita perkokoh dengan pertahanan buatan tadi seperti itu. Dan kalau memang sebenarnya kan kita tahu influenza only ya, influenza aja sebenarnya sih kalau dia kita bisa tangani cepat lah, artinya ya kita dengan perilaku yang hidup bersih sehat yang bagus sebenarnya bisa membaik. Karena kadang-kadang ada beberapa strain atau tipe virus itu yang kita tidak bisa memang kita tidak memberikan imunisasi seperti itu dia. Jadi harus sih tetap penting Oke. menurut saya ya. Oke. Kalau untuk kelompok tertentu, misalnya seperti orang yang punya asma atau orang yang punya penyakit jantung, apakah ada rekomendasi tertentu bahwa ini harus banget kayak gitu? Maksudnya sangat direkomendasikan. Atau semua Ya, orang? sorry, tadi agak keputus ya, gimana? Ya, jadi apakah ini boleh untuk semua orang atau hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya seperti yang punya Uh, asma, yang punya sakit uh, jantung, yang punya kencing manis, supaya enggak, uh, karena kan biasanya kalau orang-orang kelompok itu kalau udah kena bisa parah kan dok ya, asmanya oh iya, kambuh iya. lah, ya. Ya, jadi intinya sih begini. Jadi pemberian vaksinasi pada dewasa itu sih ada pertimbangannya, kayak saya bilang tadi. Jadi memang yang perlu kita tahu orang-orang mana saja sih yang perlu untuk diberikan vaksin ini untuk apa namanya istilahnya itu penambahan daripada kekebalan. Seperti tadi memang pada usia yang di atas 19 lah at least, kemudian pada orang-orang yang memang memiliki resiko kontak dengan orang yang sakit ya, seperti kita nakes atau para medis sekarang, atau misalnya Tenaga orang yang akan kesehatan ya. tenaga kesehatan gitu. Terus pada orang-orang yang akan melakukan perjalanan, nah perjalanan keluar, terutama ke luar negeri, misalnya ada yang beribadah umroh, haji, atau misalnya belajar, program belajar atau keluar di mana daerah tersebut ternyata dia apa namanya itu misalnya memiliki suatu endemisitas penyakit tertentu. Nah, ini seperti ini memang harus kita kita pentingkan untuk pemberian imunisasi seperti itu kira-kira. Oke. Oke. Ya, Jadi ini diperhatikan eh, apa namanya itu kekebalan tubuhnya sendiri, apakah dia termasuk yang daya tahan tubuhnya rendah atau tidak, itu sangat direkomendasikan ya dok ya. Dan iya apabila betul kita ingin sekali. bepergian ke tempat yang endemis seperti yang dokter bilang ya, jadi kita harus konsultasi Iya, nih sama dokter, apakah kira-kira kalau iya, kita pergi ke mana misalnya
kalau ke umroh kan sudah jadi wajib ya dok ya untuk Iya, apa mandatory vaksinasi vaksin. meningitis. Kalau Iya. misalnya kita mau pergi ke Indonesia Timur yang mana di situ ada penyakit-penyakit tertentu gitu, kita Mm-mm. konsultasikan sama dokter apakah kita butuh vaksin apa tidak. Gitu seperti itu dok ya. Iya, jadi penting sekali juga mengetahui tempatnya itu sih kayak saya bilang tadi. Iya. Oke. Oke, dok, ada yang nanya nih, Oh ya kalau nih. misalnya orang dia suka ngerokok, Mm-mm. kemudian itu kan katanya orang suka ngerokok, daya tahan tubuh dan juga paru-parunya tuh udah fungsinya udah menurun. Nah, kalau Ya, seperti itu disaranin nggak untuk vaksin? orang Terutama yang yang dokter merokok bilang ya. tadi nih, flu Mm-mm. sama pneumonia. Iya, iya, Mm-mm. oke. Kalau ini sih sebenarnya misalnya dari kasus seperti yang tadi dokter Fani jelasin, ada misalnya kita ketemu ya, pertama sih edukasi ya menurut saya. Jadi kita harus Mm-mm. merubah dari pola hidupnya dia. Jadi tentunya kan merokok kan tidak baik jelas. Apapun itu alasannya, tetap Mm-mm. kita harus prevention dia cegah untuk biar nggak mengulangi hal itu. Jadi biar nggak diulangi lah. At least memang yang kedua vaksinasi ini penting. Jadi walaupun dia merokok ataupun tidak, seperti saya di terutama influenza sih kita bisa sangat rekomend sih dia influenza untuk populasi yang di atas 19 tahun tadi. Jadi memang ada juga ini tadi saya mau menyapa kawan saya Dokter Ganesha, terima kasih. Kayaknya ada pertanyaan beliau tadi tentang vaksinasi Ah, influenza ya. Ini kayaknya saya iya, gini ya. Jadi memang di ulang kalau 1 tahun. vaksinasi influenza itu memang dianggap perlu diulang tiap 1 tahun. Jadi memang sebenarnya bukan paruh waktu sih. Jadi memang pertimbangannya adalah memang satu, jadi dianggap 1 tahun itu karena range ataupun jangka waktu dari pemberian pertama itu kan kita menilai jadi mungkin akan merangsang atau membuat tubuh itu membentuk antibodi dan sebagainya. Nah, waktu paruh itu memang waktu yang diperlukan memang dan sampai dia bisa memproteksi itu dia dihitung estimasinya sekitar 1 tahun. Jadi memang baiknya sih sebenarnya diulang. Tapi karena memang kita di sini jujur saja sih kalau saya memang belum juga sih ya di vaksin influenza, cuma memang pada saat saya bertugas kemarin di semua itu pernah saya melakukan, tapi memang restrictly kita fokusnya lebih ke lansia sih. Memang sebenarnya populasi kayak kita ini bisa gitu, cuma penerapannya di Indonesia sendiri mungkin baru-baru ya kayaknya karena program baru, jadi memang ya kita masih belajar sih gitu. Jadi pada lansianya memang yang lebih difokusin gitu sih kalau dari saya. Iya, kalau kalau di luar negeri mungkin ini udah jadi lazim banget ya dok ya untuk vaksin Iya, flu. Bahkan ya, yang tidak sakit pun tidak punya penyakit macam-macam yang bikin daya tahan tubuhnya menjadi menurun pun juga mereka rutin vaksin flu setiap setahun sekali ya dok ya. betul Oke, sekali, ya. kemudian dok, ini udah jawab nih pertanyaannya. Ah, ah. Coba kita lihat Em, lagi. Oke, saya Wah, lanjut terima dulu. kasih nih. Saya Kalau nyapa teman-teman saya dulu ya. untuk, Makasih ya yang sudah join nih teman-teman oke, dari grup angkatan saya. Ya, oke. oke, vaksin apa aja nih butuh? Ini udah nih. Nah, selain vaksin yang recommended mandatory yang dokter bilang tadi, flu, pneumonia, yang lain-lain gimana dok? Kalau Oh misalnya kan iya, kalau ke anak-anak tuh ada vaksin campak, rubella, dan mumps, MMR iya kayak iya gitu. iya. Kemudian ada vaksin yang lain-lain. Bisa dijelasin nggak dok? Oh iya, oke. Jadi misalnya salah satu vaksin yang tambahan berikutnya itu MMR ya. Jadi Ya measles, mumps, biasanya yang rubella. minta ini adalah pasien-pasien yang mau ke luar negeri, yang mau kerja ke pesiar, mereka Ah, biasanya ah, dimintain. Ini sebenarnya iya, masa ke luar negeri aja atau kerja di luar negeri baru vaksin, terus kalau tinggal di sini ya nggak apa-apa sakit, iya, biar saya nyebarin penyakit ke keluarga sendiri kan, gimana ya rasanya. iya. Sebenarnya ini apa-apa aja sebenarnya selain mandatory itu yang Iya, oke. dibutuhkan. Untuk vaksinnya ini sih tadi selain ini ya betul sekali kayak Dokter Fani bilang mungkin pengalaman juga ya ada keluarga atau gininya ada yang minta untuk rekomendasi atau gitu. Jadi MMR itu juga penting ya. Jadi measles atau campak, mumps dan rubella itu ya. Jadi memang vaksinasi ini sebenarnya kan pada saat dia anak-anak juga dapat ya. Jadi kalau nggak salah sih saya yang dari literatur Pak Biak saya baca memang kalau misalnya dianggap dia kurang adekuat atau misalnya pemberiannya itu dia lupa atau dia tidak tepat mungkin nggak full dia masuk ya atau gimana itu dapat diulang pada saat usia dewasa. Memang rekomendasinya itu adalah sama juga tadi mulai usia di atas 19 tahun itu bisa
bisa diberikan dengan pemberiannya satu dosis, jadi satu dosis saja dengan atau bisa diulang dua dosis dengan jeda minimum sekitar 28 hari atau 1 bulan, seperti itu dia kalau MMR. Nah itu bisa sih diberikan. Kemudian ada juga vaksin lain yang saya baca itu misalnya vaksin Hep B. Nah ini kita di nakes ini kan hepatitis B untuk yang dewasa, jadi kan memang ya mungkin juga beberapa teman-teman di sini. Kan ya. Iya, walaupun sudah gini, kita biasanya itu kan ada pemeriksaan ulang sih. Kalau mungkin pengalaman saya pribadi juga kan ada pemeriksaan ulang. Jadi HbA1c-nya dilihat dulu, misalnya kemudian nanti dilakukan booster bisa sampai 2 kali dia kalau nggak salah itu. Jadi diharapkan memang karena kita kebetulan juga memang orang yang sangat berisiko pada saat kita bertugas kan jadi mahasiswa kedokteran ataupun pada saat dokter muda dan menjadi dokter ya. Jadi memang penting banget sih ini hepatitis B ini ya, itu juga yang mungkin recommended untuk yang tenaga kesehatan, tapi di luar itu saya rasa juga kalau memang ada gini bisa. Oke. Oke, jadi ada beberapa vaksin yang meskipun pada saat kecil itu dia udah dapat, tapi karena kita sebagai tenaga kesehatan ataupun misalnya jadi sukarelawan, para medis seperti itu, karena pada saat bekerja kita risiko mengalami kecelakaan kerja, kok nyuntik kita kena suntik gitu misalnya, supaya terhindar dari penularan tersebut ya dok ya. Betul sekali. Pokoknya hati-hatilah gitu. Oke. Coba lihat dulu. Ada lagi ya? Ada pertanyaan ramai ya. Ya. Ayo. Oke. Nah, ini biar nggak ketinggalan nih. Dok mau tanya, kalau vaksinasi flu untuk dewasa apa ada batasan umur? Oke, dari Oka Widayanti. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari batasan umur sih paling kita menggunakan cut off atau umur awal itu, jadi sekitar di atas 19 tahun itu sudah bisa dilakukan. Dan memang sesuai dengan penjelasan saya tadi ya harusnya direkomendasikan untuk dapat diulang setiap tahun. Tapi kadang-kadang ya ini kita terkendala di lapangan nih, masa berarti setiap tahun terus disuntik. Nah kita juga lihat sih lagi jadi mana populasi yang lebih high risk. Nah sekarang untuk realnya mungkin yang sudah saya dapati pengalaman di lapangan juga yang lansia sih kita mulai, jadi kayak juga pesan dari guru saya Dr. Suke ya di bagian geriatri di penyakit paling di atas 50 lah kita biasanya nyarankan pasien kalau memang ada fasilitinya kita lakukan influenza. Jadi paling cut off-nya seperti itu ya Mbak. Ya. Nah ini dia nih kadang yang agak sedikit bikin gemes itu kalau ada fasilitinya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak saya sendiri ya dok ya, saya mau nyuntik ibu saya kan. Nah, nggak di desa-desa banget sih ya di Bali Timur gitu. Nggak ada dok fasilitinya. Oh gitu. Jadi harus ditarik dulu ibunya dibawa ke sini, baru saya suntik di rumah. Seperti itu. Jadi mungkin dengan disosialisasikan informasi ini. Betul. Teman-teman bisa tahu nih, mungkin kalau orang tuanya ulang tahun atau ulang tahun pernikahan dari kedua orang tuanya bisa dikasih sebagai hadiah ya dok ya. Suntiknya dokter barangkali untuk suntik. Iya, kalau untuk ketersediaan vaksin memang kalau setahu saya kalau di Bali di Denpasar sih paling di Sanglah mungkin di pusat rujukannya pasti kan, tapi mungkin ya dengan perjanjian juga sih karena memang tidak terlalu banyak. Kalau kemarin pengalaman saya pas di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa itu memang kayak misalnya di poliklinik atau di tempat yang apa istilahnya itu menangani untuk kayak poli medical ya, kebetulan kan saya kemarin tugas di sana, jadi poli yang medical tuh menangani pasien-pasien yang mau untuk TKI gitu loh, jadi berangkat keluar ya, atau mungkin orang-orang yang akan berangkat untuk umroh jadi di sana wajib dia menyediakan vaksin. Nah kalau mungkin di sini saya detail gininya harus kurang tahu juga ya, mungkin kayak harus sendiri ya dok ya, iya betul cari tahu sendiri sih. Paling kalau di pusat rujukan kayak di rumah sakit Sanglah itu harusnya sih ada ya kan, tempat kita tugas pasti ada biasanya. Ya paling di Wing sih ataupun di beberapa tempat swasta gitu kayaknya. Ya. Oke dok. Ngomong-ngomong nih dok, sekarang kan lagi pandemi COVID nih dok. Nah kira-kira itu bakalan ngaruh nggak sih kalau kita vaksinasi di masa pandemi seperti ini? Risk and benefit-nya kayak gimana? Bisa dijelasin? Iya, baik, terima kasih. Ya, ini menarik juga untuk mengenai vaksinasi pada kondisi COVID-19 ini ya. Jadi memang saya juga
dari keluarga juga banyak yang nanyain, misalnya kita ada ini promosi untuk vaksinasi influenza, kayak tadi saya bilang Nah, influenza, karena kan memang untuk COVID sendiri saat belum ini ada kan risetnya ya. sedang berjalan ya, belum ada yang dipublish gitu ya, Mm, masih mungkin riset-riset. mm, Kalau misalnya yang vaksinasi influenza sendiri sebenarnya itu hanya melindungi untuk influenza sesuai dengan namanya ya. Jadi kan dia ada yang nanti tipikal yang atau jenisnya ada yang trivalen, jadi ada 3 strain dan quadrivalen 4 strain. Nah, untuk yang spesifik mungkin untuk proteksi COVID sih belum ada. Jadi sebenarnya kan mm, kita harapkan kalau risknya sih memang jelas tinggi sekali ya. Maksudnya pada kondisi COVID ini kan dengan sistem imun dan sebagainya. Oke, kalau misalnya kita memutuskan untuk vaksinasi influenza sebenarnya sih tidak salah juga kalau saya. Tapi mungkin mm. untuk saat ini sih meningkatkan kekebalan secara alami mungkin lebih 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 benefit di sini. Jadi lebih lebih kalau kita timbang-timbang tuh daripada gini ya, karena kan juga kecenderungan kan orang akan berada di rumah juga, artinya mengurangi untuk keluar dan sebagainya itu. Jadi ya paling meningkatkan kondisi makan yang bagus, jaga Mm-mm. olahraga juga jangan lupa kayak gitu sih mendingan. Jadi Oke. mungkin kalau Kalau untuk vaksinasi sih belum efektivitas, mungkin. Hmm, kalau efektivitas sendiri dari vaksin flu itu kira-kira berapa persen, Dok? untuk gini ya misalnya ya, ya kalau Mm-mm. yang gini sih pada saya baca juga untuk ke COVID-nya langsung sih nggak dibilang ya, tapi memang secara umum untuk influenza Vaksin influenza influenza maksudnya. ya untuk influenza Mm-mm. sendiri memang kebetulan kemarin dapat lihat di guru saya juga presentasi tersuka. Jadi tapi ini dia kalau nggak salah pada lansia ya, karena fokusnya di lansia itu memang dapat menekan sekitar 30-40% kejadian bangkitan influenza. Jadi bagus sih sebenarnya. Ya walaupun memang tidak 100% proteksi, karena kan kita tahu juga pada Mm-mm. lansia ini kan ada perubahan dari daya tahan tubuhnya ya, jadi mulai agak nurun, Mm-mm. jadi kayak ngasih bantuan sedikit sekitar 30-40% sih Mm-mm. bisa untuk mengurangi, tapi juga ditambah juga dengan PHBS yang baik tentunya ya, dan jaga Mm-mm. makanannya dia, Tetap jadi tetap perilaku hidup tetap bersih dan semua sehat ya. iya. Oke. Jadi mungkin ini Nih, sekaligus menjawab pertanyaan dari Joy Pete, Pete ya, maaf kalau salah. oh Sebenarnya Pak kenal dok. Jo Peter ya, kenal Oh Pak tuh Jupiter. sejawat Oh sorry. sejawat di Halo malam dok. Pak Jo, selamat malam. Iya jadi Terima kasih Pak Jo sudah ikut live saya. Ini iya sebenarnya ah, vaksin untuk dewasa itu bermanfaat apa enggak? Oke mungkin tadi udah oh kejawab iya, dok ya. ya Jadi bisa mengurangi bermanfaat tentunya insiden. dokter ya. Uh, Ah, kalau enggak ngapain keluarin duit buat vaksin ya? Iya, cuma Iya. ya Tapi lihat sekarang jenis vaksinnya kan mungkin gitu. Ya, uh, tergantung juga sama kitanya. Kalau kita punya komorbid, jauh lebih bermanfaat lagi ya dok ya. ya, Oke, oke. ada ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Ada Eh, teman saya nih, Dokter Aris Suwardike. Selamat malam, sudah lama nggak ketemu kita nih. Semoga sehat-sehat ya. Banyak teman-teman saya yang nonton nih. eh, Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Oke, terima kasih. Wah ini Mudah-mudahan ada, bermanfaat ya. ya, Jadi kalau misalnya punya orang tua di rumah supaya terlindungi dari influenza bisa langsung cari betul janji betul. untuk oke deh dok. Ada tips khusus nggak dokter untuk pemilihan vaksin? Karena kan kalau yang kita tahu vaksin yang direkomendasikan dari PABDI sendiri itu ada banyak sekali dok ya. Iya Nah untuk betul. prioritasnya memilihnya itu kayak gimana? Ya oke. Tentunya juga dalam pemilihan vaksin sih kan untuk saat ini kan semua memang yang ada itu kan di tabelnya banyak ya, lebih dari sekitar 15-an vaksin kalau nggak salah itu. Kita lihat juga Mm-mm, pertama kan stratifikasi risiko sendiri juga dulu kan, artinya kita mengenali kita ini mm-mm, kayak misalnya pekerjaannya apa dulu kan, misalnya atau keperluannya apa. Jadi misalnya untuk urgent atau gimana kayak gitu. Jadi misalnya kalau seperti tadi prioritas satu untuk orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri, mau umroh atau mau bekerja atau mm-mm, apa dalam jangka waktu yang lama, itu kan pasti prioritas satu harus dilakukan vaksin sesuai dengan standar yang ada. Jadi kan mm-mm, ada catatannya kayak tadi sudah kita diskusi ya. Kemudian yang kedua misalnya kita juga lihat profesi atau pekerjaan. Adapun istilahnya kan kita misalnya kalau nakes tenaga medis, high priority untuk diberikan vaksin. Nah kita pilihnya sekarang kita lihat apa sih
penyakit-penyakit yang bisa kita cegah atau yang lebih mungkin lah atau yang lebih possible lah seperti hepatitis B kayak saya tadi jelasin wajib diberikan rekomen ya. Kemudian yang kedua mungkin influenza kayak tadi bisa juga kalau memang modalitas tersedia. Tapi kalau misalnya sekarang kalau saya lihat di tabel paling Hep B ya. Kalau untuk yang nakesnya tenaga kesehatan hepatitis B. Kemudian kayak itu misalnya biasanya anak-anak koas dikasih dok ya sebelum kita masuk ya, koas dulu betul, dok ya kayak kita direkomendasiin dulu banget. mungkin sama Di kampus. ya Hep B itu penting sekali itu. Kalau yang lain sih Hepatitis rasanya B. apa namanya itu ya masih belum terlalu gini ya di saya kalau saya lihat di reference ya Oke. Ya, ya aduh, thank you banget tuh banyak insight akhirnya. ya sharing-sharing aja Oke, sih jadi buat sedikit-sedikit ya. teman-teman, barangkali kalau misalnya ada yang mau konsultasi lebih lanjut tentang vaksinasi, nanti bisa hubungin dokter Aditya langsung ya dok ya. Dokter prakteknya di mana aja sekarang? Oh iya ya. Saya sih di Denpasar sih di Klinik Sari Dharma di daerah Jalan Pulau Seram di daerah apa nama Genteng Biru ya. Itu kalau mau boleh datang sana nanti konsul. Saya adanya prakteknya Selasa Kamis Sabtu. Jam 2 jam 4 sampai jam 6. Sama saya lagi satu di Dharma Yatnya, Rumah Sakit Dharma Yatnya di Gar Supratman. Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4. Ya, siapa tahu ada yang mau ketemu nanti bisa. Melayani telemedicine juga dokter, konsultasi jarak jauh. Oh iya. Kalian di Denpasar nih terutama nih. Ya, beberapa pasien sih kadang-kadang ada sih yang inilah, yang nanya-nanya itu ya saya sih orang situasi kayak gini ya kan kita bantu lah pasti. Ya ada juga saya ikut di salah satu platform juga ya boleh. Iya, di situ lah pokoknya ya, huruf depannya A itu. Oke, ini Mbak Indira udah sih ya tadi dibahas. Udah ya, itu adik saya itu. Terima kasih ya. Oke, ya. Nanti mungkin baca ditonton lagi deh ulang nanti ya. Oke. Dok, karena kita terbatas dengan waktu, barangkali nanti lain kali kita sharing-sharing lagi dok ya. Mohon bagi ilmunya untuk kesehatan keluarga Indonesia, untuk kesehatan Bali, terutama COVID-19. Terima kasih banyak dok untuk waktunya dan sharingnya. Jadi untuk teman-teman vaksinasi ini penting banget. Kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut silahkan konsultasi sama dokter karena tidak semuanya mungkin dibutuhkan ya dok ya. Dan juga mungkin tidak semuanya juga harus ini karena juga ada kontraindikasi misalkan alergi seperti itu. Jadi harus dikonsultasiin dulu, jangan langsung coblos saja ya dok ya. Betul harus nanti ditanyakan ke praktisi kesehatan biar nggak salah nanti ya. Thank you banget dokter ya buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nanti bisa dibaca bisa ditonton kembali di IGTV saya di Dokter Fani dan juga di Sadar Sehat komunitas Sadar Sehat. Terima kasih dokter, selamat malam, selamat akhir pekan, selamat malam. Terima kasih ya.